Dilanjutkan untuk flowchart ekspor dan impor. Jadi kalau misalnya Agrofarm ada kebutuhan barang baik baik impor di luar negeri atau domestik, itu yang pertama adalah korespondensi dengan pihak yang punya barang. Korespondensi ini otomatis kalau misalnya sudah pernah melakukan pembelian dari pihak tersebut mungkin lebih gampang ya, tidak terlalu perlu berbelit-belit lah istilahnya seperti itu. Tapi kalau misalnya pihaknya baru dan pihak ini sama sekali juga tidak punya track record sebelumnya dengan Agrofarm, maka butuh korespondensi yang cukup bagus, baik, dan itu kalau bisa dilakukan melalui email, sehingga apa yang disampaikan, apa yang diucapkan sudah ada recordnya, ada hitam di atas putihnya. Jadi korespondensi ini adalah awal dari kegiatan ekspor maupun impor. Setelah korespondensi, maka dilanjutkan dengan pembuatan sales contract yang tadi disampaikan di awal tadi. Jadi mungkin masing-masing orang mungkin berbeda-beda ya cara penyampaiannya. Yang terpenting adalah setelah korespondensi itu disampaikan penawaran harga, itu yang terpenting. Penawaran harga ini adalah dasar dari kita bikin PO atau bikin sales contract. Ya. Dari situ akan ada klausul-klausul tentang bagaimana cara penanganan produksinya, berapa lama produksinya itu akan selesai dan bisa dikirim dan sebagainya. Setelah itu eksportir itu menyiapkan dokumen-dokumennya. Dalam hal ini kalau misalnya Agrofarm sebagai eksportir ya otomatis Mas Denny ya bikin persiapan SI, packing list, invoice, performa untuk disampaikan ke forwarder yang ditunjuk oleh pihak buyernya. Nah, kalau misalnya Agrofarm sebagai importer, nah ini Agrofarm sebagai importer ya diharapkan importernya ini mulai menyiapkan dokumen-dokumen, sehingga semuanya nanti kalau misalnya barang itu datang itu tidak ada kendala berarti. Jadi jangan sampai ini alhamdulillah ya semakin kesini kita semakin bagus lah ya, baik Mas Bayu maupun Mas Sikir, sehingga nggak nabrak-nabrak lagi. Jadi kalau dulu tuh awal-awal kan barang mau datang baru gopoh semua gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah semakin baik ya. Bahkan mulai PO sudah bisa dikomunikasikan sehingga kita bisa ancang-ancangnya bisa lebih jauh. Karena apa? Karena kalau misalnya sudah mau nyampe baru disiapkan semuanya, tiba-tiba sudah datang dokumen belum siap, nanti akhirnya jatuh-jatuhnya ya tadi itu masalah pembengkakan biaya di pelabuhan. Ya. Berikutnya kalau misalnya sudah mengirimkan SI, baik ini sebagai eksporter mengirimkan SI ke forwarder yang ditunjuk oleh pihak si shipper, kalau misalnya ini adalah nominasi, maka si forwarder ini akan mengirimkan pemesanan kapal ke pelayaran sampai akan ada timbul namanya DO untuk ngambil kontainer MT-nya di depo. Nanti akhirnya setelah DO-nya ada akan disampaikan ke pihak MKL untuk bisa diambilkan MT kontainernya dan dikirim ke Ponorogo untuk proses stuffing. Di satu sisi yang lain, si
setelah melakukan staffing, pihak MKL akan bikin draft PIB, draft PIB itu bisa dikomunikasikan lagi dengan pihak agro sebagai shipper atau sebagai eksportir, apakah ada yang perlu disesuaikan, apakah sudah benar dan sebagainya. Setelah itu baru kalau misalnya sudah dapat confirm dari pihak agrofarm, disubmit ke Bea Cukai untuk PIB. Nah, setelah PIB disubmit ke Bea Cukai, akan ada replyan dari Bea Cukai berupa NPE. NPE ini untuk memasukkan barang yang sudah di staffing oleh agro ke terminal untuk menunggu kapal yang nanti akan membawa barang ini ke si pihak buyer. Setelah kapalnya selesai berangkat, ada BL yang diberikan oleh pihak forwarder, baru ngurus perizinan lainnya, misalnya harus ada surat keterangan asal atau SPKU, Vito, dan komunikasi kalau misalnya ada ya. Itu di instansi lain. Ini kalau misalnya ekspor ya. Kalau misalnya impor, begitu juga setelah pembayaran selesai dari eksportir ini kan otomatis kan minta pembayaran advance dan sebagainya. Pihak importer ini atau agro membayar ke eksportir. Setelah selesai maka pihak eksportir atau pihak yang di sana akan mengirimkan dokumen-dokumen invoice, packing list dan sebagainya ke agrofarm sebagai importer. Nah, dokumen tersebut digunakan untuk persiapan di sini nanti waktu kalau misalnya barang tersebut datang maka akan di custom clearance. Secara garis besar flowchart ini apakah ada yang perlu ditanyakan? Ini berkaitan dengan tadi yang pertanyaan apa ya? Tapi pertanyaan yang prioritas tadi kan ada ini. Soal impor soal ekspor. Ya. Next. Nah, ini para berarti yang tadi sama yang pelakuannya tadi kan sebenarnya menurut harusnya itu kan bukan PO ya, namanya request order ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kita tanpa menerbitkan satu kontrak kecuali PO aja kayak sistem sama Gojek ini kan sebenarnya ya jalan-jalan aja gitu. Tapi nggak ada kewajiban harus mereka dulu buat sales kontrak. Enggak. Sales kontrak itu hukumnya tidak wajib. Karena sebenarnya sales kontrak itu tidak apa ya istilahnya untuk shipment itu tidak ada gunanya. Sales kontrak itu berguna antara shipper dan konsignee atau masalah dengan shipper, supplier dan pembeli untuk mengikat pemenuhan barang-barang yang tadi dijual belikan itu. Tapi kalau untuk urusan yang teknis di pelabuhan yang perlu Bea Cukai sebenarnya minta itu PO. Dan itu pun kadang-kadang karena sales kontrak itu bersifat lama, biasanya banyak nggak tertib ya, revisi. Jadi yang bagus adalah sales kontrak itu dipakai untuk beberapa shipment yang mengikat, tapi mengikatnya itu juga dicantumkan di situ. Misalnya order 1000 ton, nah itu sebelum bikin sales kontrak ada baiknya itu saling diskusi. 1000 ton itu kamu berapa lama sih bisa bikinnya? Terus habis itu ada kemungkinan naik atau turun atau gimana? Gitu. Kalau misalnya ada kemungkinan naik, selisihnya ini gimana kita menyikapinya? Itu disampaikan. Di sales kontrak itu disampaikan. Sehingga kalau misalnya itu kejadian beneran sudah ada way out-nya gitu yang disepakati sebelumnya. Itu ya,
Tujuannya sales kontrak itu. Nah, sehingga ketika selesai bikin sales kontrak, perundingan kedua belah pihak ini sudah clear, baru nanti pada waktu pengapalan pertama siap, biasanya pihak si shipper itu nyampaikan barang siap, oke tak bikin PO. PO untuk shipment pertama, PO shipment kedua dan seperti itu. Alurnya yang harusnya yang bagus seperti itu. Alurnya yang bagusnya seperti itu. Oleh karena itu pembelian yang bersifat sekali, misalnya beli mesin kan, kecuali ya sampean mesin trading mesin. Nah, kalau trading mesin kan beli mesin beberapa kali ya. Tapi kalau beli mesin untuk mesin dipakai sendiri, biasanya kan nggak mungkin beli beberapa kali gitu. Kecuali sales kontrak mengikat pembelian mesin dan spare partnya. Misalnya sales kontrak ini mengikat mesin ini maintenance-nya berapa tahun, terus garansi ya. Spare partnya ini bagaimana kalau misalnya ada barang yang habis pakai ya, misalnya itu harganya harus bagaimana, penentuan harganya bagaimana, terus kewajiban untuk pemasangannya kalau misalnya ada kerusakan, servis dan sebagainya, maintenance setiap tahunnya, itu bisa disampaikan di sales kontrak. Karena itu nggak mungkin di PO. Itu nggak mungkin di PO. Iya, karena panjang klausulnya Pak. Klausulnya panjang dan mengikat dalam jangka waktu. Dan itu sebenarnya sales kontrak itu adalah hasil diskusi panjang dua belah pihak ini mengenai ini. Itu diterapkan di sales kontrak. Intinya seperti itu. Kalau misalnya pembelian yang bersifat sekali pakai, terus regular shipment, biasanya langsung PO. Pak Adi, Gimana? menyambung pertanyaannya Mas Doni tadi. Iya. Kalau dari yang kasus yang kita kemarin yang seperti DAP kemarin itu kan ada beberapa shipment. Terus, nah itu apakah perlu kita buat sales kontrak, terus PO-nya ada 6 PO gitu ya, atau gimana Pak? Kalau kemarin nggak seperti itu? Enggak, langsung 1 PO. Oke. Harusnya itu sales kontrak dan PO-nya 6. Tapi kita sebenarnya udah deal kan secara mungkin konfirmasi by ini ya. Iya, cuma nggak ada tertulis. Betul. Jadi deal-dealnya itulah isi sales kontrak itu sebenarnya. Karena apa yang disampaikan tadi perlu ditandatangani kedua belah pihak. Nah itu mau jenis sales kontrak itu sebenarnya intinya seperti itu. Dan kalau bisa semua yang kemungkinan terburuk itu dicantumkan di situ. Jadi sampean harus apa ya istilahnya itu kreatif sengelek. Istilahnya kemungkinan terburuknya bisa apa aja itu sampean harus sampaikan. Karena bisa jadi, itu bisa terjadi. Kalau nggak disampaikan dari awal, kalau misalnya ada apa-apa, itu malah bisa jadi problem. Contohnya juga masalah COA-nya kalau ternyata nggak sesuai, itu gimana? Kan gitu ya. Terus kalau misalnya pengirimannya itu mundur mundur karena kapal, itu kan juga belum bahas. Kalau mundurnya karena produksi mungkin dia bisa antisipasi, tapi mundur karena kapal, kemarin kan ada kapal yang shipment ketiga tapi kesorong shipment sebelumnya, datanya dulu gitu. Nah itu kan mempengaruhi juga ke pengiriman kita ke customer kan kayak gitu ya. Hal seperti itu disampaikan minimal kalau misalnya kalau dalam diskusinya itu mentoknya misalnya gini, yang tak perhatikan kemarin dia kesulitan cari kontainer dalam jumlah banyak pada saat itu. Jadi ceritanya itu di Cina pada waktu ada shipment itu shortage kontainer, artinya kontainernya pada hilang semua, pada habis, sehingga dia bisanya pokoknya ada pelayaran yang mau ya langsung disaut. Kalau nggak salah aku komunikasi sama apa ya, lupa. Jadi kemungkinan itu seperti itu, sehingga dia nggak punya alternatif pilihan
milih-milih pelayaran. Karena apa ya? Karena pada waktu itu pelayaran yang dipilih itu pada hilang semua kontennya. Alasannya seperti itu sama si super. Nah, kayak gitu itu perlu didiskusikan ke pihak sampean juga. Karena apa? Sampean juga perlu diskusi juga ke pihak si siapa? Lapan Asa gitu sebagai pembeli. Ada kemungkinan seperti ini karena di Cina ada kendala shortage kontainer atau kontainernya pada hilang, habis. Jadi kalau misalnya ada problem pengiriman yang delay, minimal sama sudah ngomong duluan dengan pihak perusahaan. Dan dari pihak keuangan kan juga enak kalau PO-nya 6, bayarnya 6, kan pelaporannya 6, enak kan? Ini ada 2 PO import modelnya juga. Ya. Yang kontinent sama Bonex, Gorek trading juga. Yang Gorek itu kita barangnya sama, boron juga. Tapi kita minta pengirimannya 2 PO karena memang gini Pak, ini memang agak challenging lah si salesnya itu. Nah ini kita tuh pengen segera kunci dan untuk menunjukkan komitmen kita lah, biasanya kita tuh benar-benar bisa dari utang ya, dari utamanya PO-nya kita buat 2000 langsung. Tapi nanti hubungannya memang dengan kotanya Pak Doni nanti. Karena mungkin yang awal itu nanti kita bisa ambil 1000 dulu, terus kemudian nanti 1000 yang lain bisa kita jalan. Nah, makanya di PO itu barang yang sama dengan harga yang sama, cuma di pengirimannya aja. Berarti mestinya dia itu sampai di tempat dia komunikasi dan timbul sales kontrak 2000 ton. Nah, sales kontrak itu terbit setelah PO-nya kita Pak. Nah maksudnya apakah gini, maksudnya ketika PO sudah terbit dengan 2000 ton dalam satu PO, dia mengeluarkan sales kontrak, apa harus kita keluarkan PO lagi di 2 bulan? Berarti judulnya awal kan itu aja PO, request order. Ya mungkin salah penafsiran ya dari pihak kita ya, istilahnya yang sebelumnya kita pikir itu adalah PO, tapi sebenarnya itu adalah request. Jadi quotation, request, sales kontrak, PO. Karena PO itu purchase order bersifat final. Iya. Ya. Dan itu benar-benar harus dalam satu BL. Harusnya loh ya. Harusnya. Kalau misalnya 2 PO digabung dalam satu BL ya tak apa-apa. Cuman bagusnya PO itu benar-benar harus dilakukan. Ojo sampai PO itu batal. Kan bisa jadi PO ini batal karena harganya beda misalnya. Nah, ya iso, PO itu harus sampai revisi. Jadi harusnya sampai request dulu berupa request order. Request order itu setelah sampai terima penawaran, ya kan? Nah, makanya request order setelah penawaran sampai sampaikan di request order itu tolong bikinkan sales kontrak yang kondisi termnya seperti ini, ya kan? Kalau memang dia sudah confirm atau bisa oke, ya berarti berarti nanti dia bikinkan sales kontrak. Setelah sales kontrak, kami juga sampaikan di sales order, nanti aku akan bikinkan PO based on sales kontrakmu, misalnya 2 PO, tergantung kan dia bisanya berapa kali kirim, misalnya 2000 itu nggak bisa langsung kan, nah, juga sampaikan juga kalau kitanya nggak bisa langsung karena juga masalah kuota, gitu. Makanya tapi nggak usah disampaikan di situ, minimal kita sampaikan secara verbal, tapi minimal di request order itu ada klausul-klausul yang sampai ingin minta tolong ke mereka, cantumkan juga di sales kontrak. Setelah itu sales kontrak jadi, baru jangan terbitkan itu. PO pengiriman pertama. Nah dari PO pengiriman pertama dia yang mengeluarkan packing list invoice. Tapi berarti sintetik braga itu yang terakhir itu kita ganti PO guys kembali. PO-nya kan bisa itu. Kan cuma belum bisa itu kan bukan dari mas sebenarnya sampai kantor. Iya, diganti apa enggak? Opsinya ya revisi. Iya. Kita sih ganti braga yang kedua ini masih. Iya, Iya. Iya berupa PO. Tapi kan pengirimannya kadang
atas dasar PO yang kemarin tuh. Iya maksudnya kan sudah jadi kan mas. Nah. Jadi ya kita kan amannya kan PO harus menyesuaikan dengan Iya, iya. Nah normalnya kan benar sampai tadi. Iya. Harusnya kan yo PO itu kan jalan sesuai apa yang dikirim kan. Cuman karena ya sudah jadi yo kita harus revisi PO nanti nah ketika PO itu diminta pertanggungjawabannya ya. Iya. Sama pihak dengan kawan pasar Indonesia ya kita harus menyesuaikan sama Bisa. yang dibuat DPR. Bisa Pak, tapi itu kalau itu sudah dicek di bea cukainya, kita revisi PO Ya kita ngerevisi tanpa ngomong. Iya, Iya. yo, maksudnya. Ya kita ngerevisi ngomong ya nggak oleh mas. Iya. Karena PO itu sebenarnya dasar dari shipment ini. Iya, iya. Ya. Jadi flowchart-nya yang benar seperti itu. Tapi kan, maksudnya tahu PO-nya bermasalah atau enggak kan harus dicek dulu sama mereka kan PO. Saya kemarin biasanya kan awalnya itu kan katakanlah amit-amit ya, kena jeruk merah kan gitu, Iya. amit-amit ya. Gara-gara PO bisa. Bukan, yo apapun barangnya lah, Iya. SKT atau apa lah. Nah, udah jalur merah kan harus dipertanggungjawabkan tuh. Nah, salah satu lampirannya kita harus ngikutin PO. Nah, dari situ PO-nya gak direvisi, double mana masalahnya kan gitu. Tapi kalau itu jalur hijau biasa, nggak perlu dicek PO-nya. Enggak. Oh iya. 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 Jadi gini, dokumen itu akan dicek setelah kita kena kuning atau merah. Oke. Iya kan? Ya hijau ya kalau pengecekan. Tapi minimal walaupun gak ada pengecekan, sama tetap harus tertib secara administrasi di internal sampean sendiri. Iya. Karena apa? Karena BPI meneh-meneh ono sing jenenge iku apa istilahnya saya itu terjadi pengecekan internal audit misalnya audit antara dokumen sampai PO ini nggak bodoh misalnya kayak mana kan berarti kan nggak tertib secara administrasi. Makanya kalau bisa sesuaikan PO itu dengan shipment yang ada. Harusnya yang bagus adalah PO itu adalah panduan untuk shipment. Makanya sebelum bikin PO, sampai harus tanya ke shippernya, realnya gimana, kamu bisanya gimana. Setelah itu tak bikinkan PO. Ojo sampean PO dhisik kono durung sip barang macem, ternyata akhirnya aku siapnya sampe ini. Akhirnya PO ini dirubah. Gitu. Jadi sebelum bikin PO, sampean harus tanya dulu kondisinya. Setelah fix, oke, baru bikin. Atau mungkin juga bisa diobrolkan. Maksudnya kasarannya mas ngomong, sermu itu nggak sales kontrak atau enggak? Kalau memang buat sales kontrak, saya coba progress order dulu. Ya. Tapi kalau kamu nggak mau buat sales kontrak, langsung tak terbitkan PO, dulu, betul. kita cek, bisa juga gitu. Betul. Ya, itu mau mas ya. Masing-masing orang punya pemahaman yang berbeda-beda dengan masalah yang bottom, ya kan. Kita juga nggak bisa ya wasitnya kan nggak ono gitu ya. Selain wasitnya. Harusnya memang Incoterm itu sudah menjembatani masalah seperti ini harusnya. Tapi kalau misalnya pihak sana nggak ngerti Incoterm ya akhirnya ya waduh bocor. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Iya masih kerja Pak Adi, jadi saya masih ini ganjel ya Pak Adi. Ketika kita ada rencana mau beli ke supplier, ya. Itu 50 piece. Otomatis kan kita bikin PO ke supplier dan itu dibayarkan lewat rekening. Ya. Nah, Bisa pun. alat Spare part. ya spare part itu. Terus mereka ngirimnya lewat DHL. Nah itu PIB-nya itu kita harus minta bantuan Pak Adi untuk menguruskannya atau DHL? DHL. Kalau DHL, FedEx dan teman-temannya itu courier service. Kalau courier service itu mesti door service. Karena nggak tahu tuh mana FedEx ini juga FedEx. Invoice-nya tetap kita minta dari supplier. Iya. Dan PIB-nya itu Jadi gini, nggak perlu PIB. mereka pasti pakai PIB. Pasti pakai PIB. Jadi untuk yang udara mas ya, packing list invoice itu diikutkan oleh
ke barang. Oh, nyemplung langsung. Iya, beda ya sama ini. Ya ini kan dilaporkan konten itu sok teles. Tapi kalau si RV teknis informasi itu ikut bareng. Begitu nyampe sini pun langsung si vendornya yang di Indonesia akan custom berdasarkan teknis informasi ikut bareng. Ada kewajiban kita untuk mengoleh PIB? Oh, enggak ada. Keluaran PIB? Enggak ada. Enggak Enggak ada. Oh. Tapi kita bisa minta PIB kopinya ke FedEx untuk Bisa, ya? arsipnya keuangan. Iya. Bisa. Karena semua shipment yang melalui pajak pasti ada PIB. Kopi PIB. Ya, biasanya nggak tahu kalau beberapa ini ya, ada yang minta secara verbal aja bisa, ada yang harus kirim surat berupa email atau bagaimana untuk request kopi ya software apa kayak model PDF-nya gitu. Untuk arsip kita bisa minta. Ya, karena pada dasarnya pasti ada PIB-nya. Nggak mungkin melakukan PDW tanpa melewati pajak. Ya juga. Kalau mereka bulat, wah itu perlu ditanyakan. Kenapa kok bulat? Kita kan sudah ada customer, ada segala macam, kita bayar kan di sana kan bayar. Dan PIB-nya itu bisa dikolek sama keuangan, meskipun itu nilainya sedikit. Nggak tahu keuangan butuh nggak VT-VT-kan PIB-nya? Itu dapatnya cuma invoice ya. Iya biasanya. Invoice aja. Nggak ada GPS. Nek file nggak es cukup. Ya, PIB. kalau nggak request, bayar. kalau nggak request ya dikasih. Kalau request boleh dikasih. Sebenarnya ada, kalau ada kan berarti dikolek juga di finance. Tapi SN invoice nya cukup ini punya administrasi ada tuh. Tapi PIB-nya itu tetap masuk di pajak kami ya, Pak? Biasanya kalau kurir gitu tergantung sih. Kalau sampai diminta billing, berarti pasti pakai sama ya, pakai agro. Kalau misalnya terbit billing ya, kalau yang kapan hari katanya terbit billing kan sih. Seingat saya tahun lalu itu pernah Pak Adi, kita macam-macam. Kadang-kadang beda-beda, tiap kurir ini beda-beda. Ada yang modelnya model gabungan, diikutkan namanya dia untuk pelaporan impornya itu. Kalau kayak gitu ya percuma sama minta PIB, laporan jenenge itu Agrofam kan gitu kan PIB-nya. Tapi kalau sampai terbit billing, nah itu pasti pakai namanya Agrofam itu, pakai NPWP-nya Agrofam, pasti diminta NPWP-nya. Kalau billing lah. Invoice Pak. Invoice gimana? Iya, tapi saya itu pernah deh sekali banyak yang Saya belum pernah sih Pak. Ya, berarti kalau belum pernah berarti nggak pakai namanya Agrofam. Adanya yang PPN itu memang PPN dari invoice, bukan PPN-nya shipment kan, selain Iya. PPN-nya jasanya mereka kan. Iya. Ya. Tapi kalau pajaknya mereka nggak minta NPWP, terus billing kita nggak disuruh bayar, ya berarti bukan pakai namanya kita. Sama minta PB-nya ya cuma mungkin sudah include di invoice-nya itu. Ya, tapi istilahnya under name-nya dia. Iya. Under name-nya dia. Istilahnya ini ya, pakai tangan DHL itu. Iya, ya under name impor. Selama biasanya kalau impor-impor yang barang bebas impor itu bisa under name. Makanya waktu yang ratas itu kan kita kan ditanyain, disuruh data segala macam kan. Iya, itu yang saya yang dimintakan PBB itu yang itu Pak. Ya, soalnya dia nggak bisa order, Iya. nggak bisa ngurus, Iya. dia nggak duwe latase gitu. Jadi diharapkan pakai NPWP kita karena kita punya dipikir kita punya latasnya itu gitu. Kalau nggak minta NPWP berarti NPWP-nya dia berarti. Pokoknya intinya kalau diminta NPWP berarti kalau Agrofam berarti billingnya lah ya. Tapi kalau NPWP-nya PPN-nya shipment itu ya udah bukan begitu. Ada lagi? Biasanya bulan jam berapa? Setengah 5. Ya,
mau setengah jam berarti terus atau layu-layu terus ya. Biasa. Biasanya setengah jam sebelumnya. Pak Adi di sini anu Pak, biasanya sampai maghrib Pak. Sampai Iya. Nanti bisa Kemarin sampai maghrib Pak Winda dia. Mungkin masih kesel banget aja. Aku langsung coba Winda. Terima saya bisa mas. Oke ya. Next ini untuk para pelaku dan dokumennya. Jadi kalau misalnya disampaikan ada pelaku, pelakunya adalah produsen atau manufaktur atau factory, berarti dokumen yang keluar adalah sales contract atau manufaktur certificate atau manual instruction atau MPS, brosur dan lain-lain. Kalau dokumen eksportir atau shipper, nah ini brosur, offering letter, quotation, sales contract, invoice, booking list. Ini maksudnya gini, yang atas ini biasanya hanya produsen, tapi mereka pakai trading untuk ekspor. Itu maksudnya. Jadi dia kayak sekarang yang banyak ya dari Cina itu kan kita belinya kan jarang pakai langsung produsen. Shippernya ini yang punya istilahnya link untuk jualannya, nggak tahu linknya jualan atau export license-nya atau gimana. Tapi kebanyakan shipper ini sekarang kalau dari Cina kan bukan produsennya. Oleh karena itu eksporter atau shipper itu selain hal-hal yang di atas ini, dia juga harus mengeluarkan sales contract, offering letter, application dan sebagainya untuk kebutuhan impor di kitanya. Terus berikutnya kalau importir, ya importir kayak tadi ya, dokumen impor APN, IP, akta notaris dan lain sebagainya, dokumen pengeluaran notaris. Ini cuma menyampaikan apa yang diperlukan untuk masing-masing pelaku usaha di ekspor impor. Bank atau asuransi, ini kalau bank di ekspor impor itu biasanya mengeluarkan LC. Tapi sekarang saya jarang dengar ada ekspor atau impor pakai LC ya, kayak dulu ya. Ini mau Pak. Oh, ada ini. Iya. Kenapa ya? Kok kemarin-kemarin nggak pakai? Uangnya banyak Pak. Oh. Alhamdulillah. Ya. Dulu, tapi benar bukan hanya agrofam, customerku yang lain itu jarang sekarang aku ngurus pakai LC. Ada biayanya enggak? Oh, pasti lah. Ngurusnya ribet, biayanya juga pasti ada. Harganya bisa turun. Tapi Kalau langsung cash. oh iya, Tapi LC tetap bisa. LC tetap cash mas hitungannya. Iya. karena bagi saya sebagai MKL atau forwarding, ngurus shipment LC itu ribet. Kurang titik, kurang koma, harus revisi, iya kan? Harusnya dengan bank. Iya, banknya yang minta kan, kalau gitu kan apa namanya itu discrepancy. Akhirnya ikut-ikut si shippernya atau si konsumennya itu ikut-ikut cerewet akhirnya kan, karena cerewet sama si bank. Iya. Dulu tahun sekitar 10 tahun yang lalu itu hampir semua shipment ke LC dulu. Oke. Ini ada LC Aku ingat ya, LC kalau terbit itu fact-nya kewajan. Fact-kan ya. Fact-kan. Apa namanya? Klausul-klausulnya itu. Beneficiary-nya sudah. Nah, yang shipper, aku dulu pernah punya shippernya tuh tahu beres. Dia dapat LC, dikasihkan aku. Nih, nah, dia mau belajar. Ya, harusnya kan shippernya yang belajar. Aku tinggal mintanya gimana gitu. Ya, itu pastinya bagus. Jadi kalau ada skripsi urusan gue akhirnya.
Ini LC, surat setoran pajak SSP urusannya dengan bagian keuangan, bank garansi. Bank garansi ini seperti yang tadi, kalau ada deposit masalah tambah bayar. Jadi sebelum diputus di pengadilan itu ngurus bank garansi dulu, bank garansinya dikasihkan ke bea cukai. Nanti butuh waktu verifikasi sekitar 3 hari baru bisa rilis itu barangnya impor. Nah nanti kalau misalnya pengadilannya gedoknya kita menang, bank garansinya ini nanti langsung cair. Bisa juga bank garansi itu masalah ini impor sementara yang tadi Mas Ahmad tadi tanya, impor sementara selama 3 tahun, lebih dari 3 tahun nggak diurus, bank garansinya cair. Cairnya ke negara. Kalau misalnya sebelum 3 tahun diurus, bank garansinya cair ke kita lagi, tidak importir. Terus ICC A, B, C ini yang tadi ya, yang asuransi. Institut Kartu Pos ICC A, B, C. Yang kelima, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang KSO. Ini hubungannya dengan KSO itu ini ya, apa namanya, surveyor ya. Ya, akan mengeluarkan sertifikat of quality, laporan surveyor dan sertifikat of analysis. Sekarang surveyor sudah nggak dimonopoli sama ini ya, sama Skovindo ya. Sekarang ada surveyor Indonesia, terus ada yang apa namanya, yang swasta itu? ICP, SPCI, India. surveyor Indonesia. Anindia. Iya, Anindia ya. Pakai Skovindo. Ini yang pakai Skovindo ya. Kalau dulu harus surveyor atau Skovindo. Nah, terus yang keenam ini forwarding, jasa transportasi dan custom browser ini hubungannya dengan ini ya, dengan jasa yang dokumen yang dikeluarkan bill of lading, delivery order atau DO, dan shipment manifest ini yang hubungannya tadi dengan impor barang mau masuk ke Indonesia harus setor manifest ke via cukai. Kalau shipment manifest itu kita nggak perlu ya? Enggak. Jadi shipment manifest itu dibikin berdasarkan BL. Berdasarkan BL. BL. Oh iya. Jadi BL-nya itu kan banyak. Satu orang satu BL, satu shipment satu BL. Nah, manifest itu dikumpulin. Ya, dikumpulin karena ya tadi itu satu kapal muat berapa kontainer itu, berapa shipment harus diisi di shipment manifest. Sama halnya kayak kita naik pesawat. Naik pesawat kan juga ada manifest. Kita mau naik pesawat, naik kapal, itu ada shipment manifest. Tapi nyocokinnya nanti bea cukai juga tetap di shipment manifestnya, biarnya ada warga gede ya. Iya. Shipment manifest kan dari. Jadi shipment manifest itu uploadan dari pihak kapal. Jadi gini. Nah ini ada. Saya berkaitan. Itu kenapa hati-hati kalau ngantorkan HSQ dan sebagainya. Ini kan POD, Port of Destination. Port of Destination itu istilahnya, Port Destination, POL, Port of Loading. Nah, POL itu adalah istilahnya start dari shipment itu di mana ya di POL. Barang diterima di mana di POL. POL ini itu akan menerima barang beserta data-datanya. Dia akan bikin BL, ini pelayaran ini ya. Yang
barang dikasihkan ke pelayaran. Pelayaran bikin BL sebagai tanda terima barangnya apa. Data di BL ini itu adalah benar. Makanya di BL itu ada tulisannya bisa dimunculkan BL yang evergreen. Nah, di BL pasti dicantumkan ini. Particular furnished by the merchant. Bahasa Jawa nih, apa jarine? Super ya. Bahasa Jawanya seperti itu. Jadi ada juga kan istilahnya di surat jalan isi tidak diperiksa. Nah, jadi apapun yang isinya di sini itu info dari pihak shipper tanpa dia meriksa isinya bener apa enggak, kan nggak ngitung kontainer isinya bener apa enggak, kan nggak ngitung. Nah, data-data ini itu akan direkod di BL, kan gitu ya. Data dari customer itu direkod di BL. Nah, BL ini dikumpulkan jadi manifest pelayaran. Nah, manifest ini itu akan dikirim ke pelabuhan yang berikutnya yang menerima banding di POD, Port of Destination. Oleh karena itu, semua data yang ada di sini akan diterima oleh POD, Bea Cukainya POD. Makanya kalau misalnya sudah salah dari depan, ya udah di sini juga kena. AS kode keliru tak, benarnya keliru tak. Di sini akan yang kena cipratannya di DOL-nya. Karena apapun kita, oh Pak itu keliru, nah itu harus yang ngoreksi harus juga di sini. Nggak bisa kita ngoreksi di sini. Misalnya kita ngomong, Pak itu hasilnya keliru yang tercantum di situ. Walaupun ini nggak dicantumkan ya, di sistem pelayarannya pasti ada. Karena kita pada waktu submit BL itu mesti ditanya AS code-nya, walaupun tidak dicantumkan di sini. Ini kan dicantumkan. Kadang kan ada nggak dicantumkan. Misalnya Pak itu keliru Pak, hasil itu bukan itu. Oh nggak bisa seenaknya POD ini ganti-ganti. Harus di sana diganti dulu. Makanya kalau misalnya ada koreksi, itu harus seizin atau yang koreksi adalah shipper. Karena data ini awalnya dari shipper. Dan pasti ada biayanya yang ditanggung oleh shipper. Shipper itu maksudnya kapalnya apa ya? Shipper, pengirim. itu shipping. Pengirimnya. Shipper itu pengirimnya. Dalam hal ini misalnya 5 kontinen. Orang yang ngirim dengan shipper. Makanya kadang-kadang kan ada kemarin tuh minta ditampilkan apa, sana nggak bisa. Di sini juga ada aturannya, harus ikut ini atau pakai apa. Nah, itu makanya kita nggak bisa seenaknya kita custom sesuai keinginan kita. Gitu. Makanya perlunya komunikasi. Notifikasi party aja boleh. Notifikasi party itu penyampai atau pihak agen yang ditunjuk. Pihak agen yang ditunjuk untuk ngurusin barang ini. Misalnya Anjaya. Iya. Oh berarti ini Pak, ini kan pas banget tadi keluar ya Pak, punyanya Cenggu itu, sales kontraknya, penawarannya. Terus dia nulisnya itu notifikasinya itu kan SMS bayar. Padahal kan kita pakai FOB dan nanti timnya Pak Dia yang terus. Oh ya. Gitu ya. Nah, betul. Kan berarti namanya kan nanti saya revisi untuk ditampilkan nggak apa-apa. SMS konsenil lah. Notifikasi sih. Versinya SMS bayar, notifikasinya dia minta dia nulisnya SMS bayar. Iya, kayak SMS konsen ini kan selalu. Iya. Ditampilkan Anjaya Persada boleh, nggak ditampilkan nggak apa-apa. Oh nggak masalah. Masalah. Yang perlu ditampilkan biasanya pihak ketiga biasanya. Misalnya ada LC ya, pentingnya misalnya LC. Iya. Itu biasanya konsen ini ke bank. Oh, oke. Notifikasi partinya ini baru kita agrofamnya. LC. To order
Kalau konsain itu biasanya itu order of Bank Mandiri, capo sampai itu order baru notif partinya baru yang punya. Itu enggak yang sini. Kalau pakai Jadi kalau untuk yang di sini nggak usah di apa-apa aja masalah. Kalau misalnya dipakai ke aku juga nggak apa-apa, supaya aku juga bisa nanya-nanya masalah tadi ya lokal jasnya pelayarannya, supaya bisa langsung gerak cepat begitu ada. Jadi biasanya notice of arrival NOA itu atau local jas biaya-biaya yang tadi itu dikasihkan ke consignee dan notify, biasanya dua-duanya. Kalau misalnya konsen dan notify orangnya sama, akhirnya ya misalnya agrofamnya selama ini kalau misalnya pas bener emailnya agrofam yang bisa yang memang purchase itu atau apa ya nggak masalah, ada orang yang nungguin toh. Takutnya kalau misalnya agrofam yang email yang lama misalnya. Ini kalau kita izin 1 minggu. Nggak apa-apa, kalau lebih bagus. Ada pertanyaan? Balik. Oke ya. Berarti apa namanya? Yang ini yang nomor 6 ini sebagai pembawa manifest ya. Jasa transportasi sebagai pembawa manifest. Ini hanya menyampaikan apa yang ada di BL sebelumnya. Sehingga kalau misalnya BL-nya keliru ya ikut keliru. Gitu. Makanya perlu dipahami draft BL atau proses ngedraft BL-nya itu harus benar-benar teliti. Ya, jangan sampai keliru nama dan sebagainya. Karena itu nanti kalau keliru, ya setiap yang keliru pasti ada biayanya kan, revise, koreksi apa dan makanya dia berubah draft dulu Pak ya awal. Iya. Bisa kita revisi. Dan kalau bisa mintakan draft. Jangan tiba-tiba jadi. Ya itu. Selama ini kita draft dulu. Ya. Jadi itu perlu disampaikan sebelum shipment. Jadi pertama masalah pelayarannya pakai apa tanya dulu. Kalau full container ya, kalau LCL ditanya dulu lokal jasnya kalau memang itu nggak bisa FOB. Itu untuk ya tadi ya mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, karena ini masalahnya agak panjang, jadi tak lanjut besok aja. Ini soalnya kalau kepedot ya gak enak, ini. Ya, jadi mungkin ada ditanyakan sebelum ini. Kalau nggak ada, kita tutup. Baik, cukup ya. Pas ya, berarti 4:30 ya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau misalnya ada keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.